Alhamdulillah lancar, puasa, kerjaan lancar, semua lancar alhamdulillah. Ini gimana rivalnya pesulap merah yang ini kan bulan Yang Ramadan, setan-setan pada kagak gentayangan. Mungkin gini, kita paham ya, sebagai muslim kita meyakini bahwa di bulan Ramadan setan itu dibelenggu gitu. Ya, Kalau ada 1-2 yang masih gentayangan, itu dalam wujud manusia. Atau setannya dibelenggu di badan dia gitu. Makanya gentayangan masih. Iya benar. Apalagi ada satu setan, ada juga yang ghost itu dibelenggu juga sekarang bulan Ramadan. Kayak gua dulu, gua 20 hari nggak habis Ramadan, cuman yang dibelenggu sekarang nggak tahu. Dia perkiraannya 11 tahun, Bang. Perkiraan ya. Kan sekarang udah banyak banyak yang bilang udah rogo sukmo, udah bisa keluar sukmonyo. Itu mau video zaman dulu. Tahun 2022. Ntar gua goreng marah mereka. Iya, itu kan mereka emang orang si ghostnya aja bilang senang di penjara, kok orang-orang bayarannya ini pada bikin ngarep bebas sih, gimana sih? Ya sebenarnya gue malam ini nggak mau bahas orang yang lagi nggak bisa nonton kita ataupun lagi nonton nih. Hai, Udin. Dia kan senang di penjara. Kenapa? Sukmanya lagi nonton, Sukma. Hai Sukma Udin. Jadi dia kan senang di penjara. Orang yang senang kan bukan aib kalau kita bahas. Iya betul. Bener. Kita merayakan kebahagiaan Gos Udin malam ini kan. Iya. Kita malah memberi selamat atas prestasinya, atas kebohongannya, akhirnya di penjara dan dia senang dapat prestasi. Iya, gue kan sempat nonton konten tukar bini itu. Oh iya. Sekarang kan Mas Udinnya lagi di dalam. Kalau memang berkenan ya nggak apa-apa juga sih gue ya kan. Siap jadi relawan ya, volunteer ya kan. Tukar gini ya. Enggak tukar. Kalau sekarang ganti tukar jago. Gue jagonya. Gue jagonya. Tukar jantan. Tukar sakti ya. Aduh. Pokoknya aneh-aneh aja deh Bang. Sekarang pengikut-pengikutnya makin nggak jelas. Walaupun udah dikit banget sih ya. Karena bisa dibilang emang orang-orang pembela-bela Ghost Udin ini orang-orang yang suka dibohong-bohongin gitu. Dan Islamnya juga Islam KTP kan. Makanya mereka mencari pembenaran dengan segala cara gitu. Termasuk upload video lama. Drama-drama dia yang lama diupload ulang sekarang. Gitu. Kesannya bahwa Sukmanya di luar gitu. Iya, kesannya dia memberi judul Samsudin bebas. Sukma Samsudin kemana-mana gitu. Jadi walaupun Raga Samsudin di penjara, tapi Sukmanya bisa bebas gitu. Nggak jelas. Kalau seandainya ada ilmu seperti itu, dulu Bung Karno udah pakai ilmu itu ya waktu ditahan Belanda ya. Nah itu dia betul. Bisa keluar meneruskan perjuangan. Ya. Kalau ilmu kayak gitu ada pada saat Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah, Sukmanya tetap di Mekah doang. Enggak, ini cuma di Indonesia aja. Oh, ini di Indonesia aja, cuma di Indonesia. Ada ilmunya. Oh. Nuswantoro. Oh iya. Tapi enak jadi Marcel ya. Enggak dituduh pembenci orang Jawa ya. Oh, enggak sih. Kalau gua dituduh pembenci orang Jawa gara-gara membongkar ilmu dobol itu. Karena gua bukan orang Jawa kan. Sampai ke sana digiring ya. Untungnya gue orang Jawa Bang, gue orang Jawa Wonogiri kan. Sempat juga ada yang bahas ke sana, dia benci orang Jawa, padahal dia nggak tahu kalau pesulap merah orang Jawa. Oh Wonogiri. Gue orang Wonogiri, Gajah Mungkur, kampung gue di Gajah Mungkur, dekat Gajah Mungkur. Aneh-aneh aja. TJ belum pernah ke Jawa, belum pernah lihat ilmu di sana katanya kan. Pesulap merah tinggal di mana? Di Jawa, dan tidak pernah ada di Jawa. Ada, di Jawa ada, tapi di alam goib. Bukan Bang, di Jawa itu adanya
ilmu-ilmu kayak gitu di cerita-cerita wayang. Ada di cerita wayang. Kalau di dunia asli itu orang-orang yang ngarep pengen ngefans sama karakter wayang, mereka ngarep punya ilmu pewayangan. Nah, akhirnya halu sendiri. Padahal aslinya ya tidak ada apa-apa. Pas gue ke Jawa juga, pas kalau pulang kampung gitu kan nanya di sana, di sini ada yang sakti nggak gitu? Ya nggak ada, di sini paling pengobatan yang pakai air putih, pengobatan standar. Nggak ada tuh. Nggak, kalau transfer penyakit kalau pakai kelapa nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Dulu di awal-awal gue bahas Samsudin dan sejenisnya, wah habis-habisan gue di roasting sama mereka, nggak percaya dengan ilmu ini, ilmu itulah katanya, nggak percaya Islam lah, nggak percaya wali lah, entah apa-apalah. Iya. Iya. Dan sekarang dia mengakui semuanya hanya bohongan, hanya settingan. Ya kan, di video-videonya kan. Tapi kan dia katanya dakwah. Dia jadi terdakwa karena dakwah katanya. Berarti dakwahnya dakwah settingan ya. Nah, itu. Ya, namanya juga wali abal-abal ya, dakwahnya ya abal-abal juga ya kan. Wali murid. Wali murid. Wali santri belajarnya belajar dukun. Iya. Lucu. Dan gue dapat info bang, santri-santri yang dipulangkan kan cuma ada berapa, 40 orang ya, 40 orang itu setengah lebihnya adalah, lebih dari setengahnya itu adalah diduga orang-orang yang berperan di channel-channelnya selama ini, yang pura-pura jadi pasien, yang pura-pura jadi dukun. Jadi orang-orang pengangguran dari luar ditarik untuk nginep, dikasih penginapan di padepokannya, tapi bantuin untuk di channelnya gitu. Sisanya tuh orang-orang yang kejaring baru. Berarti itu kru ya, aktor, kemudian stuntman dan ya pembantu dalam kegiatan ngedobol ya. Iya betul. Dan ada lagi tetap kayak ya seperti biasa sih. Emang idola dan pengikutnya ini yang sekarang udah sedikit, karena masyarakat Indonesia sekarang alhamdulillah udah makin banyak yang tahu nih. Samsudin tuh ternyata beneran fix pembohong, dan dia udah mengakui juga. Nah, orang-orang yang sedikitnya ini, korban-korban ini, tetap nyari pembenaran seolah-olah itu Samsudin tuh masuk penjara karena difitnah. Nah, padahal difitnah sebelah mana? Kalau kita lihat, dia tersangka karena penulis, dia harus ditegasin nih bang, dia tersangka bukan karena ajaran sesat. Dia tersangka itu karena terbukti sebagai penulis pembuat video hoax Islam yang pura-pura ada bertukar istri itu, padahal dalam Islam nggak pernah ada. Nah, dia penulisnya. Jadi udah terbukti, dia mengakui, terbukti secara hukum, makanya dipenjara. Gitu, bukan. Kalau gue sih, gue setuju dia masuk penjara karena fitnah. Yang fitnah ya diri dia sendiri, memfitnah Islam. Oh iya. Iya, betul kan? Oh iya. Sementara dalam kehidupan nyata kan nggak ada aliran sesesat itu. Emang ada sesesat itu kan nggak ada. Nah, ya dia yang fitnah. Dia tukang fitnah, betul itu. Tahanan. Betul. Oh berarti iya, gue berarti salah nangkep ya. Pengikutnya ini bilang Samsudin masuk penjara gara-gara fitnah. Oh iya benar, gara-gara fitnah Islam ya. Yang fitnah dirinya sendiri lah. Iya betul. Aduh. Bayangin deh bang, dari dulu bang kita edukasi konten dia bohongan semua settingan. Bahkan gue tahu orang-orang bayarannya, kita difitnahnya sama dia kan, wah iri dengki. Sampai habis kejadian itu kan dia yang suruh datang, habis itu dia bilang pesulap merah datang bikin ricuh ke sana, jangan dipelintir-pelintir ya, kan begitu waktu itu. Iya betul. Faktanya kan alhamdulillah sekarang kelihatan siapa yang benar siapa yang salah. Apa nih, TJ ini cuma cari temen aja Bang Marcel bukan Marvel. Iyalah cari teman, masa cari dukun, emang gua Udin. Nah itu, emang korban Udin. Kita mah harus nyari temen yang sepemikiran agar nggak gampang ditipu atau dibohongi.
sama dukun-dukun kayak Udin gitu. Jangan sampai. Ya. Dan nggak disalahkan juga dalam Islam mencari teman. Yang disalahkan adalah mencari dukun ya bang, bener. Iya, nyari Ketika dukun, Bang. datangi dukun ya kan. Iya. Apalagi Nyari teman. apalagi sampai mati di tempat dukun. Naudzubillahi min dzalik gitu. Aduh, itu menyedihkan banget itu. parah. Ya, semoga dosa-dosa korban, semoga sih korban itu meninggal setelah sadar dulu ya. Oh, ternyata Samsudin palsu, terus dia meninggal gitu. Kaget gitu, dia udah keluar duit banyak misalkan ke Blitar. Iya. Wah, ternyata aku ditipu selama ini, bohong. Nah, kaget meninggal. Semoga aja, Bang. Jadi tobat dulu kan. Iya, kalau target kita untuk apa ya? Untuk menghilangkan praktik perdukunan itu sangat susah sekali ya. Gue sih pesimis masalah itu. Tapi untuk menyadarkan masyarakat, memutuskan rantai perdukunan ini itu sangat penting. Dimana ketika masyarakat itu sudah pada sadar, insya Allah nggak laku lagi dagangan mereka. Ya 1-2 orang ya itu tugas Marcel dan juga teman-teman yang lain untuk menjelaskan ini. Iya, mau gimana pun emang kan terus berganti ya. Kalau lihat dari zaman ke zaman juga, yang satu di penjara terbukti penipu, terbukti pembohong, terbukti cabul, akhirnya muncul dukun baru lagi berkeruk agama. Terbukti lagi, muncul baru lagi. Kelihatannya memang tiap era bakal pasti ada. Maka dari itu kita kita itu nggak fokus ke dukunnya. Yang kita fokusin adalah edukasi masyarakatnya sih. Toh kalau misalkan ada masyarakat yang masih mau percaya sama dukun, yang penting tugas kita udah selesai, menyampaikan doang kan. Itu mau urusan dia sama Tuhannya nanti gitu. Ya. Kalau udah sampai tetap percaya kayak Udin, tetap percaya nih sama Udin, ya udah terserah lu dah. Ya framingannya ya dikriminalisasi, difitnah, itu udah lumrah di negeri kita. Ini bang, dan yang edukasi kayak kita difitnahnya adalah iri dengki. Nah ini iri dengki di sebelah mananya sebenarnya sih, gue penasaran deh. Iri dengkinya di sebelah mana kita? Ya, karena kita nggak sakti seperti dia. Ketika kita peragakan seperti dia, itu beda lagi. Iya, bayangin bang, dia tuh selalu takut diajakin ketemu, diajakin Denny Sumargo, diajakin gue, ngajakin ketemu langsung diblokir. Jadi dia yang jelas-jelas takut, kita yang dituduh takut gitu, aneh. Sebenarnya bukan dia yang takut, khodam dia yang takut itu. Khodam dia takut. Ini ada pawangnya nih. Takut duluan. Ya orang khodamnya udah dipegang sama Marcel. Nanti pas disuruh bikin kan nggak bisa lagi. Khodamnya udah ketangkap. Iya. Lu nyadar nggak bang dari tadi? Bang, lu dari tadi nih ngobrolnya sama kodamnya pesulap merah. Ini gue kodamnya pesulap merah. Oh, pakai main kodam-kodaman juga di sana. Oh, sukmanya bukan kodam. Kodam kan pembantu. Iya, ini gue sukmanya pesulap merah ini. Pesulap merah lagi di mana? Ini nih lagi di penjara. Enggak, di sebelah dia di kamar. Boleh, Pak. Boleh panggilin. Ya, silakan. Kita tunggu ya, teman-teman. Yang asli muncul tadi kodamnya. Apalagi nih. Nah. Tadi dipanggil. Pesulap merah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Aduh. Tadi kodamnya ya? Iya, tadi gue nyuruh Sukma gue buat ngobrol sama lu, opening lu dulu lah gitu. Gue pikir yang asli di penjara, kan dia dilapor sama Udin. Orang laporan Udin dihentikan. Orang laporan Udin itu terbukti Samsudin itu fitnah dan pesulap merah menyebarkan fakta. Makanya tadi ngobrolin Udin, Sukmanya gue aja keluar dulu gitu. Aduh, biasa ngeluar. Sukma gue enggak.
baik dia. Kalau gua nggak paham, belum mahir masalah ngeluarin kodam ya, ataupun ngeluarin sukma. Gua baru pinter ngeluarin ingus dan sejenisnya. Lu demam ya? Demam kodam. Iya, gimana ngobrolin apa tadi sama sukma gue? Ya ngegibahin Udin. Sebenarnya bukan gibah karena dia bahagia di penjara gitu kan. Jadi itu. kita ikut merayakan kebahagiaan Udin. Gitu. Oke, luar biasa. Mungkin dia jadi punya pengalaman baru, buka puasa di dalam penjara, terus buka sahur ya kan, sahur dalam penjara. Nggak tahu puasa apa enggak ya dia ya. Orang sholat Jumat aja di Mekah, Bang. Lu boleh percaya nanti, boleh enggak. Kalau dia udah keluar nanti ke depan, nih catat baik-baik nih. Pertama yang akan muncul, dia mengislamkan orang di penjara. Kedua nanti dia akan ngajarin agama ke narapidana. Nanti ingat tuh, itu udah sering tuh. Catat baik-baik itu. Jadi nanti pas dia keluar ceritanya ada mantan temen napinya yang ikut jadi pengikut dia, ceritanya gitu ya. Kemudian karena kesaktiannya dia jadi tokoh dalam penjara, dia syiarnya ke penjara karena fitnah gitu. Kebetulan yang fitnah dirinya sendiri. Gua udah bilang tadi sama Sukma ente. Oh iya emang nggak dia korban fitnah dirinya sendiri. Iya emang dia fitnah Islam, makanya dia masuk penjara ya. Iya. Cuma heran gue yang sering demo-demo penistaan agama, kenapa ini nggak di demo ya? Tapi nggak apa-apa lah, udah ditangkap ya. Udah ditangkap. Padepokannya udah ditutup. Semua orang-orang pekerjanya di dalamnya udah dipulang-pulangin. Jadi memang bukan hibah, Bang. Bukan. Hibah itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu hibah. Ya. Kalau ngomongin orang itu ghibah, tapi kalau dianya marah, kita omongin aib dia ketahuan dia marah, nah itu ghibah. Yang kita omongin kan kebahagiaan dia itu. Samsudin senang sekali. Nah. Oh iya betul. Kayak misalkan nih Pesulap Merah diomongin kemarin Pesulap Merah perform di MNC TV, perform di RCTI bagus. Itu kan bukan ghibah ya? Itu mah bukan memberikan apresiasi. Apresiasi. Iya. Nah ini juga kita sedang mengapresiasi kesenangannya Samsudin masuk penjara ya. Bahagia dia. Iya. Nah itu berarti orang-orang yang nggak seneng Samsudin di penjara itu orang-orang yang nggak mengapresiasi kesenangannya Samsudin. Iya. Iya kan? Wah betul. itu. Justru kali ini tadinya kita kontra sama Samsudin, untuk kesenangan Samsudin di penjara kali ini kita pro ya. Kita pro justru. Kita bahagia sekali. Jadi teman-teman Udin selama ini mana? Yang kemarin tiba-tiba jadi lompat pagar. Awalnya seolah-olah di pihak Pesulap Merah, kayak si Korek ya. Siapa namanya Korek? Ya. Lupa gua. Iya. Ada itulah. Orang tangan kanannya Udin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Aventador 007 Ada Habib Aventador. Anjir kayak Lamborghini ada. Ya. Oh, iya, lebih keren ini lagi. Ini dari dulu nih penggemar Udin nih Habib Aventador ini. Pokoknya kalau dari dulu dari awal kita bahas Udin, dia udah tertarik gitu. Sama satu lagi tuh, ada ajaran baru juga tuh temennya Udin, Idris namanya ya, Idris. Nah, dulu pernah masuk juga gara-gara penembakan goib. Penembakan goib. Sekarang entah apa konten dia serupa Udin juga. Cuman belum ada yang tangani, belum viral mungkin ya. Itu Idris Bang, kemarin Idris ngundang Pesulap Merah untuk ngisi di ulang tahunnya dia. Pengen ngebayar, nanya red card. Kalau ngundang Pesulap Merah ke ulang tahun Idris gimana? Terus akhirnya gue jawab, ya udah kalau mau ngundang gue, syaratnya nggak perlu red card deh. Lu mengakui lu palsu,
lu Gus palsu, konten lu palsu di channel gue, nggak mau Bang. Ya nggak mau lah itu. Justru itu pundi-pundi yang bakal masuk. Bayangin Bang, di minta red card gue kan lumayan nih. Daripada bayar yang lumayan itu, lu cukup bayar dengan kejujuran doang, nggak mau dia. Aneh ya, orang-orang ini disuruh jujur aja susah ya. Iya. Kalau jujur ya nggak dapat cuan, karena dapat cuannya dari berbohong. Iya. Dan mereka nggak pernah berani ketemu Bang, nggak pernah diajakin ketemu juga, nggak pernah berani. Total. Iya berani ketemu. ketemu paling berani sama TJ karena TJ jauh. Iya. Nah iya. Datang tuh ke Pulau Jawa biar kau tahu ilmu di sini. Tuh. Ayo Pulau Jawa sebelah mananya guys? Kasih tahu gue dong. Pulau Jawa sebelah mananya? Coba gas. Gue udah bayangin Bang, gue perform tuh udah Pulau Jawa cukup banyak ya, dari mulai Solo, Wonogiri, Jogja. Gue udah ngiterin di Jogja, bahkan ada tempat yang cukup serem itu makam Krapyak. Makam Krapyak itu orang-orang Jogja juga takut Bang ke makam Krapyak. Gue ajakin, ayolah konten di makam Krapyak. Orang Jogja juga ada kekhawatiran. Akhirnya ya gue jalan sama salah satu teman gue yang magician, yang dia juga udah cukup dalam mempelajari ilmu-ilmu perdukunan tuh palsu. Datang berdua. Di sana mitosnya itu katanya kalau jalan lurus terus kita balik arah, nanti sesat kita. Nah, nanti kita nyasar. Tersesat Bang bahasanya jadi tersesat. Nah, makanya karena bahasanya tersesat, akhirnya gue bikin video. Ya udah gue jalan, pas gue balik badan, wah iya, gue ternyata tidak percaya Tuhan sekarang gitu. Beneran tersesat gue. Apa nih? Kok pesulap merah selalu nyinyirin Gus terus? Enggak, kita bukan nyinyirin, kita memberikan apresiasi atas pencapaian Gus Samsudin. Iya, coba dong, lihat dong. Kamu-kamu yang bilang pesulap merah nyinyirin terus, lihat bandingin channel gua sama channelnya Samsudin. Lebih banyak mana Samsudin atau pesulap merah yang nyinyirin? Dan lihat sendiri, Samsudin berkali-kali bikin orang bayar orang bayaran untuk pura-pura jadi pesulap, pakai pakaiannya merah, terus bayar orang untuk pakai pakaian badut, bilangnya badut merah lah, setan merah lah, dan semacamnya. Itu nggak disebut nyinyir. Itu berapa puluh video dia bikin video kayak gitu. Dan itu bohong. Enggak, itu fatwa, karena orang jadab yang ngomong. Oh, orang jadab. Iya, sedangkan kita kan ini Samsudin senang di penjara atas kebohongannya sendiri. Dia pun mengakui kebohongannya. Kita mengapresiasi, bukan nyinyir. Kita memuji atas kesenangannya tersebut. Gitu. Aduh. Tahanan. Tahanan. Aduh. Pokoknya bagus, gue mendukung Samsudin, kesenangan Samsudin untuk di penjara. Gue mendukung banget. Kebahagiaan Samsudin di penjara, memang itu kebahagiaan masyarakat luas juga. Tapi Samsudin kan bisa membelah diri. Jadi kalau dalam penjara itu gampang bagi dia. Bahkan dalam kubur aja dia selamat, ya kan? Apalagi dalam penjara. Oh, yang di dalam kubur yang ini ya, yang live-nya live palsu, fake live ya? Yang cari di Google, cari tutorial fake live gitu Bang. Iya, yang satu lagi kan ada ilmu rawa bebek, rawa bening, apa itu? Rawa rontek, yang bisa membelah diri gitu. Iya. Yang katanya bisa membelah terus nyatu lagi ya? Nyatu lagi, kan bisa itu di penjara. Belah kakinya dulu, ya kan? Keluar gitu. Nah itu. Boleh tuh dites tuh. Tahanan-tahanan kan, dia katanya punya ilmu. Belah aja nggak apa-apa coba. Tusuk kan, katanya Bang yang lehernya ditusuk itu, yang pisaunya ke belakang leher sini, terus ke sini. Iya. Kan katanya kebal dulu. Nah itu, coba pakai pisau yang beneran pisau lurus gitu, jangan yang ke belakang dulu. Itu kan bisa dimanfaatkan juga untuk keluar dari jeruji besi. Dipeotkan dulu, kepalanya dipipihkan dulu, digepengin dulu, kan bisa keluar. Oh iya. Bisa keluar. Sakti ya. Iya.
Sakti. Orang dikubur aja bisa ngilang, bisa muncul ya. Masa di penjara nggak bisa? Cuman ya gue melalui kesempatan ini serius ya, gue mau memberikan apresiasi untuk kepolisian Republik Indonesia yang orang sakti pun bisa ditangkap dengan gampang. Gitu. Judulnya ya penjemputan paksa ya kan? Iya. Keren. Itu polisinya nggak mental-mentalan tuh ya bang ya? Nggak mental. Kemudian pas pas datang geruduk langsung tahu orangnya. Biasanya kan punya ilmu itu dukun. Pas ketemu sama lawan kita nggak dikenal gitu, ataupun lawan itu nggak perhatian itu sama kita. Iya. Ini kok nggak berlaku ya sama polisi ya? Itu tasbih penolak balanya nggak berlaku ya bang, berarti ya? Yang dia jual-jualin itu ya? Tapi karena dia memang ikhlas, senang mungkin ya. Oh iya, emang ini tujuan dia di penjara sih ya? Emang gimana ya? Untuk nggak mungkin kabur. Ya mungkin ada jin-jin Islam, siapa mungkin di penjara mau di Islam, jin kafir mau diislamkan sama dia di penjara, kita nggak tahu ya. Iya, itu mungkin ilmunya di shutdown dulu, yang di on off, ada on off-nya kayaknya ya. Oh, ini gue di penjara akhirnya selama ini, gitu. Makanya dia bilang senang di penjara, di offin dulu itu kesaktiannya. Paling dia di rumah nih, sukmanya. Oh iya. Iya, hari Jumat aja dia bisa ke Arab, bisa ke Mekah, sholat Jumat ya kan. Oh iya. Pulangnya barengan itu. Pulangnya barengan sama orang pulang Jumatan di sini, padahal lebih dulu sini ya. Nah itu, mereka padahal di Arab, di Mekah masih jam 8 pagi loh. Ya itulah kehebatannya. Mungkin pulang dulu ke rumah gitu kan. Kalau ada pasien tolong datang, mungkin udah ditutup ya padepokannya ya. Udah ditutup. Kan dia, kalau kata mantan kameramennya tuh setiap sholat Jumat tuh dia tidur. Nah, tidur itu katanya sukmanya lagi ke sana. Di Arab, di Mekah. Iya, di Mekah. Mungkin perjalanan ini lebih dekat lagi, Polda Jawa Timur ke rumah dia di Blitar, itu kan dekat tuh. Iya, benar. Lebih dekat lagi, tidak mengarungi laut ya. Nggak pakai naik pesawat tuh, Bang. Oh, ini lagi. Itu kan ada keris seperti las itu yang ada. Itu kan bisa juga buat matahin jeruji besi itu. Gitu kan? Keris petir ya. Itu kan bisa dipanggil. Misalnya nggak bisa bawa, pas masuk kan nggak bisa bawa tuh. Kan bisa dipanggil malam. Penarikan goib ya, Bang. Ya, kiai petir gitu kan, datanglah gitu kan. Iya. Oh iya benar. Harusnya kan bisa itu. Akhirnya kan nanti bisa digantiin. Tinggal kerisnya di dalam, dia yang keluar kan bisa. Cuman karena dia senang, karena dia memang keinginannya di dalam penjara, sehingga nggak mau dia merendah orangnya kan gitu. Katanya itu merendah, terus dia demi menyelamatkan gitu kan, Bang, menyelamatkan umat, makanya dia di penjara. Iya. Ya karena dia korban fitnah dirinya sendiri. Itu fitnah Islam, makanya di penjara ya. Asal banget. Jadi pembelajaran. Nah, ini Bang, kadang ya kalau ada orang-orang yang ngotot ya, sebenarnya pendukungnya Udin ini, mereka pun nggak yakin sepenuhnya Samsudin bener, karena beberapa kali orang-orang pendukungnya ini gue pernah ajakin ketemu, nggak ada yang berani ketemu juga, Bang. Kayak adu bukti, kayak misalkan ada orang yang ngotot kan, banyak juga tuh yang kayak nge-inbox Instagram gue, terus juga nge-chat ke WA admin. Ini mereka ngotot, dasar tukang fitnah, Samsudin itu real dan bla 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 bla. Gue ajakin, ya udah ketemu yuk ke kantor gue sini atau ke rumah. Nggak ada yang berani. Mereka pun kayak rada nggak yakin gitu. Samsudin ini jangan-jangan beneran bohong lagi gitu. Nah dengan di penjaranya sekarang kan jadi jelas gitu kan. Oh ternyata Samsudin palsu. Pada diem tuh akhirnya. Ya karena memang orang seperti itu makanya bisa percaya sama Udin. Kalau seandainya sedikit aja lebih realistis, dia nggak akan pernah kejebak di situ. Iya.
Enggak, kadang gue penasaran sih Bang, mukanya kayak gimana sih orang-orang kayak gini dan kerjanya apa kok bisa sebodoh itu gitu. Sumpah, Lu aja udah sering ketemu sama orang kayak gitu masih penasaran, apalagi gua aja enggak ya, gua enggak pernah ketemu sama mereka tapi enggak penasaran lagi udah. Dari gaya-gayanya aja udah ketahuan. Enggak lu kayak soalnya kan kayak kalau dukun-dukunnya ini kayak Idris, Karyo, Samsudin, ini mereka menyadari yang mereka lakukan bohongan doang. Sedangkan kok ini ada orang pembelanya yang ngotot gitu. Itu bukan pembela, Sel. Itu bukan pembela, itu korban. Oh, korban, iya. Korban. Iya, penipunya pasti tahu dia lagi nipu. Korbannya ya nggak tahu. Dia berani. Dia bukan berani, mereka nekat. Karena emang nggak tahu. Iya, masalahnya mereka dikasih fakta atau bukti apapun, ujung-ujungnya pembenarannya, wah, lu aja yang belum tahu ilmu aslinya, lu aja yang dengki, gitu-gitu. Lu itu sulap, Udin bukan. Iya, kan yang kita praktekin sama persis Bang. Bahkan kita tahu persis siapa yang ngajarin Udin, ya si ngorek itu kan, yang bolongin kelapanya dari samping Bang, kan ngocol banget ya. Karena lu baca. Karena lu nggak pakai mantra. Coba baca ayat Quran, baca sholawat, pasti mereka percaya juga. Gue nggak tega kalau ngejadiin agama. Coba dong, nggak usah pakai embel-embel agama. Coba dong, satu aja pertunjukan. Teman-teman udah minta tuh. Iya benar. Apaan? Apa aja? Ada bahan nggak? Gua praktekin. Kodamnya udah mana tadi? Sukmanya. Oh, sukmanya mana tadi? Coba mainkan. Ntar lu. Apa ya? Main apa ya? Tar. Ini mendadak nih, nggak request nih. Ya makanya pejamkan mata dulu biar dapat inspirasi. Bentar. Gue cek dulu. Ini mainan kalau pakai mantra kayak Udin. Ini lucu-lucuan ya. Dan lu pernah tahu sulap yang nyopotin jempol kan Bang? Lu tau nggak yang sulap nyopotin jempol gini? Tahu nggak? Gimana tuh? Iya yang kayak gitu. Iya betul. Yang itu tuh. Nah itu kan sulap. Itu yang gini-gini. Nah iya betul, yang kayak gitu betul. Nah itu kan sulap, itu trik tuh yang lu praktekin tadi. Nah ini ilmu asli nih Bang. Ini ilmu asli nih. Coba. Nih yang mau gue copotin ya. Nah kalau ilmu asli tuh harus ada mantra-mantra dan harus mendesa-mendesa gini Bang. Gitu. Tahan. Wah, Nyi Roro Kidal, bantu aku Nyi Roro Kidal. Nih lihat. Nih kalau gua copotin gini tuh, putus. Nih, nyambung lagi. Nah ini kan mungkin kelihatannya mirip-mirip sama, tapi kalau asli tuh kayak gini Bang, lihat. Kalau asli, ini kalau ditarik kayak gini tuh. Nih, gini, kita bisa ambil, kita bisa lempar jempolnya tuh. Aduh. Tuh, jempolnya bisa dilempar. Nih, gue pasang lagi. Tuh, nyambung lagi. Berarti itu tadi waktu ke belakang itu sama seperti Udin ngambil kelapa ya? Tukar kelapa ya? Iya, soalnya Udin udah sering tukar-tukar. Biasanya tukar kelapa, tukar telur, ini tukar bini ya kan? Nah, iya bener. Ini kalau jempol nggak bisa ditukar dong Bang. Jempol mah nggak bisa ditukar. Ini ilmu asli. Nggak bisa ditukar ya? Nggak bisa. Ilmu asli mah emang kayak gitu. Emang berat itu ujian-ujiannya. Ini gua ada lagi. Ini asli nih.
Ini pesulap merah, rambutnya merah, sweaternya merah, bibirnya nggak merah teman-teman ya. Yang lain semua merah ya. Semua merah full. Jadi tusuk gigi deh. Bentar. Wah, ini belum dipunten. Nah, ini. Ini sekalian buat edukasi juga nih. Tapi edukasinya nggak bohong ya, Bang. Beda sama yang ghost, beda sama ghost. Nggak tahu ini pernah gue mainin belum ya di sini ya? Nggak apa-apa. Nih. Yang penting video baru, bukan video lama. Nah, Iya. Oh iya benar. Yang penting video baru bukan video lama ya. Bukan yang di-upload ulang ya tahun 2022 ya. walaupun trik lama. Nah. Nih, gue punya korek. Ya. Ini gue punya tusuk gigi. Dan luar biasanya, ini kalau gue tusuk, lu pernah ngeliat ini gak sih, Bang? Sulap yang wanita masuk ke dalam kotak terus ditusuk dari depan, Iya. Pernah. ditusuk dari samping, ditusuk dari belakang. Nah, biasanya enak tuh kalau ditusuk dari belakang ya, Bang ya. Iya, kalau nggak ketukar. Iya. Iya, kalau nggak ditukar. Iya. Nih lihat, ini juga sama, tapi ini versi kecil ya. Korek kita tusuk dari atas, masuk ke dalam. Nah, yang kedua, gue masukin lagi. Nah, yang ketiga, gue masukin lagi. Set. Nah, tuh bayangin, beneran ketutup di tengah, tiga-tiganya. Nah, ini mungkin ada yang mikir, wah apaan itu mah? Korek doang juga orang bisa kalau udah disediain bolong-bolongannya gitu kan. Ditusuk. Kita buka satu persatu. 1, 2, 3. Cek. Wah, gangguan goib nih. Waduh. Kok tiba-tiba cek kayak kekat gitu. Ya ketarik itu Sukma. Sukma tadi lewat. Iya. Nah, ini nih Bang Led. Ini kalau misalkan kita buka dalamnya itu tuh besi full. Waduh. Plat itu ya, plat kuningan itu ya. Plat kuningan. Maka dari itu ketika kita ngelihat sesuatu Coba dari lihat itu. luarnya. Apa lihat itu Udin bukan? Jangan-jangan Udin Mana? nanti. Wah, ini. Oh, itu emas. Bukan. Kalau sama dukun udah jadi emas Bung Karno tuh. Oh iya, sama dukun bakal dijadiin inilah, dijadiin penarikan goib. Narikan emas. Iya. Jadi tusuk gigi kok bisa tembus ya? Padahal ada platnya di situ. Iya betul, itulah ajaibnya. Oke. Berarti gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Maka dari itu ini pembelajarannya ketika kita ngelihat dari luar, kita meremehkan seseorang dari luar, belum tentu dia berisi mau. Ternyata kalau kita lihat dalamnya, kita perlu tahu dulu yang dia sampaikan apa, benar atau enggak. Maka dari itu nggak bisa nilai sesuatu dari luar. Tapi di video Udin yang fitnah dirinya sendiri itu ada ngerogoh juga, bukan ngerogoh Sukma, rogoh ibu-ibu yang pakai cadar itu. Oh iya, orang bayarannya itu mah yang ngerogoh-rogoh. Dirogoh-rogoh itu ya. Kata kelihatannya sih gitu. Nggak tahu ya gimana penulisan skenarionya karena si Udin yang nulis skenarionya tuh. Jadi yang tahu persis Udin. Tapi ada apa ya, disclaimer-nya tapi pakai bahasa Inggris. Oh iya, disclaimer di ininya ya. Di deskripsi videonya. Iya. Kayak ini, kayak
tempat Idris juga gitu. Mereka kok tiba-tiba pakai disclaimer bahasa Inggris ya? Apakah udah go Iya. internasional? Atau alam gaib pakai bahasa Inggris? Gue juga kagak paham tuh. Enggak, dia tahu penontonnya ini kan menengah ke bawah literasinya. Makanya mereka yakin banget penontonnya nggak mungkin bisa bahasa Inggris. Nah, akhirnya Itu mereka untuk sebenarnya bukan untuk penonton, untuk mengelabui hukum. Oh, Hmm. iya. Tapi faktanya nggak bisa, Bang. Hukum kan ya hoax tetap hoax gitu. Iya, Penyebaran iya. kebencian agama tetap nggak bisa dikasih disclaimer bahasa Inggris doang. Karya Kan juga mereka bisa. memperkuat sendiri bahwa Udin masuk penjara karena fitnah. Yang fitnahnya siapa? Dia sendiri. Iya, betul. Jadi seperti itu, saudara. Udah betul itu. Udin difitnah Udah masuk betul. penjara, difitnah sama dirinya sendiri. Dia sebagai tukang fitnahnya. Iya, sebagai tukang fitnahnya ya. Makanya di penjara. Dan yang dia fitnah parahnya adalah Islam. Makanya yang memenjarakan dia adalah Allah nih. Bayangin, Bang, kita udah dari dulu ngebongkar kebohongannya, kepalsuannya. Selalu mental kan dari hukum kan. Giliran Allah Ya, yang ada. udah bertindak, langsung nggak bisa Pak berkutik. Pelintir pun nggak ada manfaatnya lagi ya kan. Iya. Dan Masih ingat apa Pak itu Pelintir? pengacara? Apa tuh Pak Pelintir? Yaitu pecangara ya. Oh iya, pecangara ya. Iya, Pak Pelintir juga udah dia minta tarif besar nih, Bang. Namanya juga orang kerja berdasarkan duit. Iya. Pecangara Hilang ya. akal Pecangara sehatnya mah sudah. Iya, pecangara mah Seperti itu. ada duit baru jalan. Udin kan semenjak digrebek dan padepokannya ditutup kan udah mulai ini nih. Beliau Mulai pun harus dulu. nyari harus sepi juga ya karena nggak ada Udin lagi ya kan. Iya, Udah nggak bermanfaat tapi masih dipakai lah. mungkin ini Bang dipakai sama next time Idris, dia menawarkan diri mungkin kan ke Karyo. Jadi kalau ada yang ngerusuh lagi, ada yang ngebongkar lagi, dia jadi Pak Pelintir lagi. Jadi gini, ada netizen mungkin pengikutnya Udin ya kan. Seharusnya kalian YouTuber itu berterima kasih kepada Ghost Samsudin dikarenakan dengan adanya Samsudin kalian banyak yang nonton. Seharusnya saya balikan nih, seharusnya kalian Udin berterima kasih sama Pesulap Merah karena didatangi Pesulap Merah dia bisa masuk TV. Kalau enggak apa yang mau ditampilkan dia? Iya, selama ini nggak pernah masuk TV ya. Yang ada sih di YouTube orang nonton di TV tapi Oh iya. Nonton YouTube di TV ya. Bayangin Bang, tahu nggak yang pas dia diundang TV terus dia pulang lagi gara-gara banyak blunder. Kan dia diundang TV banyak blunder tuh ya. Dia ngomong selalu salah, pengetahuan agamanya nggak bisa dipegang. Akhirnya dia kan pulang lagi. Nah, ketika dia pulang lagi ke Blitar, dia sempat bikin video. Dia bilangnya kayak gini. Samsudin dia bilang gini, saya tuh ditawarin duit sama TV 1 miliar tapi saya tolak. Karena memang niat saya untuk agama, untuk dakwah, bukan untuk uang. Itu gue ceritain Bang sama orang-orang TV. Bro, TV mana yang mau bayar orang 1 miliar? Kan duit TV nggak gede-gede. Dikira ini kali duit TV segede apa gitu. Raffi Ahmad aja kagak dibayar 1 miliar, 100 juta aja kagak nyampe. Ada kecualinya, mungkin akan diusahakan kalau memang saktinya beneran. Oh iya. Kan itu bisa jadi tontonan yang sangat bagus sekali ya kan? Iya. Tapi cuman faktanya karena kan double. Disatuin frame sama Pesulap Merah aja dia nggak mau, nolak. Kan terakhir dia pulang gara-gara Trans TV itu, ini gue nyebutin nama channel TV-nya ya. Trans TV itu ngontak ke gue, bilang pengen mempertemukan gue sama Samsudin. Nah, gue mah bersedia aja. Gue bilang ke Trans TV-nya, Samsudinnya bersedia nggak? Oh iya, nanti kita kontak Mas. Nah, semenjak itulah Samsudin pulang. Tiba-tiba Bang. Jadi abis gue ditawarin 1 frame sama Samsudin untuk debat terbuka, gue mau bersedia aja. Terus Trans TV kontak ke Samsudin. Tiba-tiba pulang dia ke Blitar. Dengan alasan mau ditawarin 1 miliar nggak mau. TV mana yang mau ngebayar 1 miliar anjir? Duit TV kan kecil.
Kan dia banyak halunya, mungkin lagi tiduran ya kan. Dia ngehayal gitu. Iya. Namanya juga orang penuh settingan. Skenario juga. Iya, hidupnya dari kebohongan satu untuk menutupi kebohongan yang lainnya ya. Parah. Pantesan dia. Aduh. Nah, ya kan loading nyala lagi. Harus gua panggil dulu baru muncul lagi. Enggak, ini Sukmanya Udin nonton kita berusaha mengganggu gitu Bang. Mungkin dia ya frekuensinya ganggu gitu kan. Kalau ada penampakan makhluk-makhluk seperti itu biasanya lampu pada kedap-kedip ya kan. Iya benar. Mungkin di film tapi mungkin dia pas nonton Sukmanya nonton anjir, dia membicarakan kesenangan gue, kok nggak ngajak-ngajak gue gitu Bang. Ini kan kita lagi membicarakan kesenangan di Samsudin di penjara kan. Makanya kok nggak ngajak-ngajak gitu, mungkin dia ngeganggunya di situ. Udin kalau mau naik silakan, nggak apa-apa, kita persilakan juga. Tapi dia sombong. Oh, mungkin karena nggak dibayar ya kan? Karena nggak dibayar nggak mau dia. Iya. Dia kan pernah komen juga waktu sebelum Busolap Merah ke tempat dia itu, waktu gua roasting dia bilang gini, saya suka dengan panjenengan katanya. Saya sering nonton panjenengan, gua lihat dia subscribe ya kan. Sejak kapan nih dia subscribe? Nah, habis itu gua ajak live, nggak mau dia, menghilang dia. Emang kayak gitu Bang, ketika diajakin live video call ataupun live ketemu nggak pernah mau. Yang dia mau kalau misalkan pecangarannya itu yang ngomong, dia baru mau. Ya gue minta nomor dia, dikasih nomor, pas gue telepon itulah Pak Pelintir yang ngangkat. Pak Pelintir ya? Oh, ngamuk Pak Pelintir waktu itu. Nah iya benar. Pak Pelintir ini siapa? Ini bukan nomor Samsudin katanya. Lah kenapa dikasih nomor Pak Pelintir? Pas gue minta gitu, seharusnya dikasih nomor Sudin lah. Biar gue nggak telepon Pak Pelintir. Mungkin ini Bang, Pak Pelintir nggak dapat job desk dari Udin untuk nerima telepon kan? Mungkin ada biayanya lagi kalau buat ngelayani. Pasti ada biaya untuk bagaimana menghindari penelpon gitu, menghindari pertanyaan dari penelpon gitu kan? Ya makanya dia belum setuju budgetnya, makanya dia marah-marah pas ditelepon. Pas gue telepon juga waktu itu marah-marah, sama ngancem-ngancem mau dilaporin. Itu ada paketnya ya, paket menerima telepon ada biayanya ya gitu ya. Nah itu kalau bicara short time 30 menit biaya sekian, kalau long time gitu sekian. Ya paling-paling ya uang pulsa 10 juta gitu ya kan. Paham lah kita itu. Iya, uang pulsa segitu mah kan biasa kan, public gitu. Iya. Luar biasa ya. Mungkin doa untuk Samsudin ini buat penutupan Bang. Ya mudah-mudahan dakwahnya Samsudin, apalagi ini di bulan Ramadan ya, di penjara bisa dapat banyak pasien. Nanti keluar pasti nih. Poin pertama dia sudah banyak mengislamkan orang. Kedua, menyadarkan preman-preman di dalam penjara. Yang ketiga, pasiennya semakin bertambah gitu. Jadi ukuran kebenaran itu banyak pengikut. Pasien yang makin bertambah dia nggak bisa mengklaim Bang. Karena dia pengobatannya terbukti ilegal, sampai dia mengklaim pasiennya makin banyak lagi, dia bisa dituntut sama Dinkes. Ya orang yang ikut dia itulah pasiennya. Kenapa? Karena hanya orang sakit yang percaya ke dia. Kalau orang sehat nggak mungkin mengikut dia. Oke, jadi itu ramalan dari TIJ itu pernah masuk berita juga karena disebutnya peramal Aceh, ya kan? Padahal gue bukan meramal waktu itu. Gue melawan peramal. Kemarin apa itu? Kemarin habis gue ngeramal juga itu siapa yang bakal maju jadi presiden kan? Dan terbukti. Terbukti ya? Terbukti. Aduh. Ramal Aceh. Dia bukan pakai kodam, pakai jin. Pakai pemetaan. Apa? Pakai pemetaan. Bukan pakai jin. Gua petakan dulu. Lebih masuk akal ya? Iya, lebih masuk akal. Oke lah.
Itu yang sakti-sakti kemarin terakhir siapa sakti yang siapa? Kang apa itu? Siapa itu? Yang orang Banten tuh. Kang Guru. Siapa? Hah? Yang main Siapa di Kang Guru? Hah? Siapa itu Yang yang gondrong? Siapa? Kang Guru apa namanya tuh? Kang Yang Guru mana ya? Australia. Yang di Banten. Banten gondrong. Aduh, siapa ya? Ada itu yang lu datang ke pondok dia tuh. Ah, Yang mana? ada pokoknya itu ketemu. Waktu di live TikTok lain, waktu ketemu udah lain gue lihat. Oh, Boylang. Gimana tuh? Oh, Boylang mah udah mengakui dia mengakui semuanya bohongan. Dia pun nggak percaya dengan ilmu-ilmuwan kayak gitu. Aslinya pesulap dia. Pesulap. Pesulap. Beda guru. Hah? Beda guru ya. Nggak tahu dia berguru sama siapa, nggak tahu. Tapi yang jelas dia nggak percaya ilmu-ilmuwan kayak gitu juga. Terus emang semuanya bohong. Dia mengakui tuh. Tapi gua udah percaya sama ilmu merah. Maksudnya percaya di sini nanti dipelintir ya kan? Iya. Pengacara dukun aja bingung. Sampai nggak tahu mau nargetin siapa sekarang. Ada pengacara dukun masih ingat? Yang heboh sekali. Pasti. Nggak jelas itu mah yang terbang ngaku-ngaku ya. Serba bisa. Terakhir Iya, kena dia ya kan, ngaku kakeknya nikah sama jin ya kan. Oh iya, kepelintir sendiri. Gue pelintir sendiri ya. Iya, biarin aja lah. Kalau itu mah gue nggak terlalu notisin lah bang, biarin aja karena emang dari omongannya dia juga nggak ada 10 orang yang percaya ke dia gitu, sisa semuanya tuh kayak nganggap dia tuh halu banget. Jadi nggak perlu dia sendiri aja nggak percaya sama dirinya, apalagi kita. Nah, iya betul. Apalagi masyarakat. Ya. Wesi. Dia mungkin waktu itu berharap bisa menggantikan Pak Pelintir bang. Iya, sebenarnya bukan. Sebenarnya kalau gue lihat motif dia kemarin itu, dia ingin dapat dukungan dari para dukun. Maksud dukungan di sini bukan dukungan hore, bukan. Ya, setidaknya bisa lah buat beli takjil atau apalah gitu ya kan. Gue udah paham permainan mereka itu. Iya, yang akhirnya main di salah ya, satu udah senang. channel settingan kan. Iya, kemudian kan dulu kan sering keluar masuk TV walaupun nampak konyol gitu. Ya mungkin kali ini dengan memanfaatkan momen pesulap merah versus Ghost Samsudin, dia bisa kecipratan gitu kan. Ternyata konyol juga. Ternyata kecipratan. Kecipratan konyol dia jadinya Iya. Pokoknya pesulap merah sukses terus. Itu rambut boleh merah, sweater boleh merah, bibir nggak usah. Iya, jangan tuh. Jangan. Nanti jadi cantik gua kalau merah juga. Iya, kalau udah merah bibir kesannya udah mau pingin terlihat cantik gitu. Jangan. Iya, makanya. Yowes, gitu aja mungkin Bang TJ ya. Mungkin saya di penghujung mau nanya, mungkin ada kata-kata buat sahabat kita yang sedang berbahagia di dalam penjara, Gus Samsudin. Karena gue pribadi juga pernah masuk penjara cuma 20 hari. Belum bisa dikatakan narapidana lah ya. Belum ada putusan gitu. Dia udah lebih. Gue cuma 20 hari kemarin itu. Dan gue juga akan bilang, saya senang masuk penjara. Paling gitu, buat menghibur diri gitu. Mungkin ada kata-kata ada kata-kata buat Mang Udin. Ya, untuk Mang Udin, gue sih ya berterima kasih justru sama Mang Udin karena tanpa perlu repot-repot membongkar kebohongannya lagi, dia membongkar dirinya sendiri dengan berkata bahkan memfitnah dirinya sendiri. Iya, dia membongkar dirinya sendiri dengan ngomong semua settingan, semua palsu, kesaktiannya hanya sekedar hiburan. Ya, dan segala macamnya ya. Dan itu diduga bang, yang rumah yang dia sewa itu, yang 200.000 untuk bikin konten itu
itu salah satu rumah orang tua dari pengikutnya yang digaji bulanan. Yang tadinya tuh dia terlihatnya ngedukung gua, ternyata dia orang Blitar, Bang. Kelihatannya di sana ngedukung, tapi ternyata pas gua pulang malah menerima sogokan dari Udin. Jadi pengikutnya Udin. Akhirnya rumah orang tuanya disewa untuk konten kemarin, jadilah dia tersangka. Pokoknya terima kasih untuk Samsudin karena sudah jujur kalau kontennya itu semua bohong, semuanya palsu, dan terima kasih sudah bersenang-senang dan berbahagia di penjara. Semoga tobat lah. Dan juga murid-muridnya yang selama ini belum pernah merasakan berdakwah di penjara, yang ikut dia juga bisa, ya dengan konten itu bisa membawa mereka ke alam penjara ya. Alam gaib melulu. Bang, kan yang di penjara 3 orang. Samsudin, kameramen, editor. Nah, bisa bikin konten juga tuh. Ada kameramen, ada editor tuh di penjara tuh. Oh, apalagi udah komplit itu. Udah komplit. Udah komplit. Iya, Pengobatan dalam penjara. Seperti orang-orang ya kan. Seperti orang yang katanya misalnya kesandung kasus, tapi dia punya keahlian. Dia bisa ngobatin kepala sipir misalnya. Kan? Coba. Ngobatin. Aduh. Biar keluar asap ya kepalanya. Biar keluar asap. Keluar asap. Gitu. Coba. Iya. Jangan keluar asap lah. Keluar asap nggak ada manfaat. Keluar penjara lah. Kita mau lihat. Tiba-tiba keluar penjara tuh napi semua gara-gara Samsudin di situ ya kan. Keluar asap udah nggak zaman. Ngapain keluar asap? Nah, sekarang motor aja keluar asap itu dipertanyakan uji emisi. Apalagi dukun. Iya, itu hilang tuh keluar asap tuh. Hilang. Tapi gue nggak jujur ya, gue nggak jujur nih. Gue sedih nih kalau nggak ada Udin. Kenapa emang? Oh, nggak ada bahan kalau nggak ada Udin. Soalnya bahan paling menarik di antara yang menarik ya Udin. Iya, yang terang-terangan ngebohongnya sebenarnya dari semuanya Udin itu yang mainin banyak trik-trik sulap, alat-alat sulap. Sebenarnya kalau terang-terangan hampir semua dobol itu terang-terangan. Iya. Cuman digelap-gelapin sama pendukungnya ya. Nanti kalau kita bongkar ya, ini fitnah. Iya. Ini iri, ini dengki. Apa yang mau kita irikan dari orang-orang dobol, saudara? Iya. Untuk bikin konten kayak dia mah gampang banget sebenarnya. Cuma kita nggak tega aja. Modal satu saya. Kalau pingin bikin konten begitu, nggak tahu malu, udah. Iya benar. Udah nggak tahu malu, udah selesai. Yang penting duit. Iya. Orientasinya udah duit, nggak peduli orang bego, nggak peduli orang jadi bodoh, nggak peduli Islam jadi rusak, yang penting duit kalau kayak mereka tuh ya. Nggak peduli kita juga ketahuan bodoh, nggak peduli. Iya. Yang penting kemana-mana orang senyumin kita, walaupun disenyumin bukan karena takzim, tapi karena konyol gitu ya. Orang kalau diketawain orang karena lucu ya nggak apa-apa, misalnya kayak komika, kayak pelawak. Bagus, ada prestasinya. Ini karena kebodohan ditertawakan orang. Gitu. Padahal kita sayang sama mereka, mengingatkan. Janganlah mau membodohi orang lain dan kelihatan bodoh di hadapan kita semua gitu. Cuman nggak mau denger. Karena nggak mau denger malah mau mengakuinya digerebek polisi kan. Nah, selama ini kan merasa aman, nyaman, punya duit. Nah, bisa lah nanti di ini punya backingan, punya backupan. Nah, ujung-ujungnya ya seperti itu. Iya kan, kalau udah kayak gini kan mintanya jadi gede kan, Pak Pelintir. Iya. Gua kemarin udah senang sekali kan, gue pikir memang ada ajaran seperti itu dalam Islam. Gua mau tukaran sama Samsudin kan, mendengar Samsudin banyak stok gitu, gua mau tukaran, ternyata ya dia memfitnah dirinya sendiri gitu, memfitnah ajaran Islam gitu. Iya. Aliran sesat dibuat-buat. Sebenarnya banyak gerombolan mereka yang buat seperti itu, cuman jarang viral. Iya bener banyak sebenarnya. Dan baru kali ini aja nih
kebetulan Allah udah gregetan banget, mungkin diingetin sama orang nggak inget-inget nih orang, akhirnya Allah sendiri yang nyentil keras. Ya seperti itu. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Gus Pesulap Merah ya. Yuk. Gus Marcel Radival yang sudah hadir di channel yang sangat sederhana ini ya kan. Channel gua juga udah kembali ke alam gaib 1. Ini channel baru nih. Channel baru ya. Wah, perlu penarikan enggak? Tiap malam gua lakukan penarikan secara goib untuk kembalikan channel itu nggak bisa. Sukmanya udah keluar gitu dari handphone gua. Oh. Iya. Itu diguna-guna tuh Bang, gua lihat penyakitnya memang. Kena santet ya. Iya. Kena santet itu. Santet report ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa bertemu di sini ya. Makasih banyak ya. Yuk, Bang Marcel. Yuk. Salam buat teman-teman semuanya juga ya. Siap. Sukses terus. Yuk, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita baru saja mengundang tamu kita yang merah, kecuali bibirnya yang tidak merah. Nah, tapi paling tidak ya menghibur kita ya, sangat menghibur sekali. Nah, mudah-mudahan Gus Samsudin di alam sana juga merasa terhibur dengan live TJ bersama Pesulap Merah malam ini.